Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, tentu sesuai dengan thumbnail video yang sudah saya cantumkan, di sini kita akan membahas terkait model pembelajaran project-based learning. Untuk teman-teman yang akan menjadi seorang guru atau calon tenaga pendidik, khususnya di sini saya juga sebagai calon tenaga pendidik, model pembelajaran ini tidak kalah pentingnya dari perangkat pembelajaran yang lain. Karena apa? Karena model pembelajaran ini adalah salah satu tolak ukur ketika kita akan melakukan proses pembelajaran apakah murid yang akan kita ajar ini sesuai atau memang tidak ketika kita mengimplementasikan model-model pembelajaran yang akan kita implementasikan. Nah, teman-teman, model pembelajaran ini menurut Hodijah tahun 2021 menyatakan model pembelajaran adalah suatu kerangka atau struktur konseptual untuk menilai, untuk memonitor, dan juga untuk mengevaluasi seluruh proses pembelajaran tenaga pendidik ketika mengajar di kelas, seperti itu. Ada beberapa hal yang dapat dilihat terlebih dahulu sebelum kita semuanya menentukan model pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama, kita harus menganalisis terlebih dahulu karakteristik, sifat mereka itu, kecerdasannya juga cenderung kemana. Itu seluruh aspek dari segi karakteristik peserta didik harus dianalisis. Bisa dengan melakukan asesmen awal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang simple. Seperti itu teman-teman. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena model pembelajaran ini dapat salah penerapan ketika kita memang salah menganalisis karakter siswa. Yang kedua, dapat menyusun strategi bagaimana proses pembelajaran yang akan kita terapkan nantinya supaya pembelajaran ini dapat efektif dan juga efisien di dalam perkuliahan atau perkelasan. Seperti itu. Yang ketiga, itu kita dapat menyusun perangkat pembelajaran seperti modul, materi, dan sebagainya, karena perangkat pembelajaran ini sangat penting. Dari tadi mulai materi, modul juga itu adalah salah satu panduan untuk kita selaku tenaga pendidik dalam menjalankan seluruh proses pembelajaran nanti di dalam kelas. Nah, di sini kita akan membahas ke project listening. Nah, teman-teman, jadi project listening ini secara terminologinya atau secara istilah simpelnya kita dapat definisikan sebagai proses pembelajaran yang berbasiskan dengan proyek. Nah, teman-teman, untuk project listening ini titik beratnya adalah kepada siswa, ataupun ketika kita selaku dosen itu kepada mahasiswa. Karena apa? Karena nanti di project listening ini kita akan memberikan suatu proyek kepada siswa ataupun mahasiswa. Proyek itu pun adalah hasil dari pemikiran mereka. Ada banyak sekali manfaat dari project listening ini dari segi teori dan juga dari segi praktiknya. Itu mereka seimbang. Jadi selain mereka menguasai teori, mereka juga mempraktikkan teori tersebut ke dalam bentuk proyek, seperti itu. Di satu sisi memiliki kelebihan, namun project listening ini memiliki kekurangan juga. Salah satunya, dana yang terlalu besar itu akan menyulitkan mereka. Bagaimana dananya? Kecuali memang pemerintah menyediakan hal tersebut ketika ada siswa yang memiliki ide cemerlang seperti itu. Itu adalah salah satu hambatan yang biasanya sering ditemukan ketika siswa melakukan project listening. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, teman-teman, saya menemukan suatu modul pembelajaran bahasa Indonesia. Proyeknya itu adalah menulis dan juga membaca puisi dari PJBL ini. Nah, langkah awal atau langkah-langkah dari penerapan PJBL ini apa saja sih? Nah, yang pertama ada driving question. Driving question ini adalah memberikan pertanyaan yang simple, namun dapat membuat para peserta didik itu memiliki pikiran yang analisis. Contohnya, halo siswa-siswi, apakah kalian dapat membuat suatu puisi dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita? Nah, itu dapat menstimulus mereka untuk dapat berpikir, oh iya ya, bagaimana sih caranya kita membuat puisi dengan fenomena-fenomena yang sekarang sedang ramai? Langkah yang kedua, penerapan PJBL ini adalah menyusun rencana proyek. Nah, menyusun rencana proyek ini ketika kita sudah menentukan judul besarnya, mereka juga merencanakan proyek tersebut oleh mereka sendiri. Contohnya, oh iya ya, saya akan mengambil fenomena ini dan akan saya alihwahanakan ke dalam bentuk puisi. Nah, itu adalah salah satu device plan. Dan mereka juga harus merencanakan proyek ini akan dibawa kemana arahnya, seperti itu. Langkah yang ketiga adalah menyusun jadwal. Menyusun jadwal karena memang project listening ini adalah salah satu rangkaian untuk menuju suatu proyek. Salah satunya adalah tadi, menyusun jadwal. Menyusun jadwal ini tentu harus disesuaikan juga dengan jadwal mereka, karena jadwal-jadwal dari mereka jangan sampai bentrok dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, setelah kita menyusun jadwal,
dapat juga kita selaku tenaga pendidik itu memonitor. Monitor itu artinya kita memantau proses perkembangan proyek yang sudah mereka jalankan. Kita harus melakukan monitor atau melihat proses perkembangan mereka. Kita monitor selama 1 minggu sekali. Contohnya kita akan mengambil dari Senin, Selasa, Rabu, itu bebas. Asalkan ada monitor atau proses pemantauan dalam proyek ini. Supaya apa? Supaya tidak keluar jalur. Kelima, itu adalah tahap pengujian. Nah, tahap pengujian ini sebenarnya bisa diimplementasikan juga dengan tahap ke-6, yaitu evaluasi. Nah, tahap pengujian dan evaluasi ini ketika mereka sudah melakukan dan menyelesaikan proyek itu tadi, ketika kita sangkutkan dengan keterampilan menulis, yaitu membuat suatu puisi. Nah, pengujiannya adalah kita menguji apakah puisi ini bagus atau memang perlu dibenahi lagi, perlu diperbaiki menjadi lebih baik lagi dengan melakukan proses penilaian oleh tenaga pendidik. Pengujiannya juga bisa berbentuk tadi, menulis itu sudah, dan membaca. Mereka membaca puisi yang mereka sudah hasilkan di depan para murid sekaligus diuji dan juga dievaluasi. Jadi teman-teman, untuk project Bassening ini adalah project atau model pembelajaran yang dirancang untuk siswa. Nah, apa sih karakteristik yang memang sesuai ketika kita menyusun project Bassening ini? Tentunya karakteristik siswa yang sesuai itu adalah yang memang menyukai tantangan dan juga kita rasa mereka ini memiliki daya analitis yang tinggi. Pun kita tidak mengapa ketika kita mengimplementasikan PJBL ini ke peserta didik, walaupun memang dirasa ada beberapa hal pertimbangan, kita juga dapat. Supaya apa? Supaya dapat melatih mereka berpikir analitis dan juga praktiknya nanti seperti itu. Terima kasih, itu adalah penjelasan terkait project Bassening.